semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan baik, sehat-sehat saja. Baiklah, kali ini Ibu Tina sengaja membuat video ini sebagai kelanjutan dari pembelajaran kita. Dan hari ini Ibu Tina masih tetap membahas tentang tema 1, melainkan bukan tentang ide pokok. Tentang apa? Kita mulai saja pelajaran kita hari ini ya. Tema 1 ini kelanjutannya mempelajari tentang membuat simpulan dan membuat ringkasan. Nah, pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu simpulan, apa itu ringkasan. Simpulan, seperti yang kalian lihat, adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jadi, jika ada suatu bacaan, kalian baca dengan baik, inti dari pembicaraan dalam bacaan tersebut, itulah yang disebut simpulan. Meringkas. Apa itu meringkas? Meringkas adalah mengemas bacaan secara lebih padat, singkat, tanpa mengurangi isi bacaan. Ibu ulangi, apa itu meringkas? Jadi, suatu bacaan setelah kita baca dengan baik, kita kemas lebih padat, artinya lebih singkat. Hanya hal-hal yang penting dan tidak mengurangi isi dari bacaan tersebut. Bagaimana? Sampai di sini sudah mulai ada dapat gambaran? Kita lanjutkan. Cara membuat simpulan. Ini adalah cara membuat simpulan. Pertama, kita harus membaca sebuah teks atau teks tersebut dengan saksama. Artinya saksama adalah kalian membaca teks dengan hati-hati, dengan baik. Pahami teks tersebut. Itu yang disebut membaca dengan saksama. Setelah kalian baca dengan saksama, pahamilah topik dari teks tersebut. Setelah kalian memahami topik dari teks tersebut, kalian temukan ide pokok setiap paragraf. Sebelumnya kita sudah belajar ya, bagaimana cara menemukan ide pokok. Ayo, masih ingat bagaimana cara menemukan ide pokok? Ya, temukan dulu kalimat utamanya. Jadi, jika teks yang kalian baca sudah kalian baca dengan saksama, kalian sudah pahami topiknya, dan misalnya teks tersebut ada 3 paragraf, berarti teks tersebut masing-masing paragraf punya 1 ide pokok. Temukan ide pokok tersebut. Sudah? Lalu langkah terakhir adalah kalian mencatat informasi penting di dalam teks. Jadi, selain kalian menemukan ide pokok, ada hal-hal penting setiap paragraf yang kalian perlu catat untuk kemudian digabung dengan ide pokok menjadi simpulan. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Mari kita lihat contoh membuat simpulan. Berikut ini adalah contoh sebuah paragraf. Kita baca bersama-sama dan mari kita coba buat simpulannya. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Langka artinya
sulit ditemukan atau sudah jarang. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Dalang artinya orang yang memainkan. Berarti Ki Drajat ini selain membuat, dia juga memainkan wayang tersebut. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Paragraf ini pernah kita bahas di buku ISIS Bahasa Indonesia kelas 5. Dan Ibu sudah jelaskan wayang itu seperti apa. Ayo, masih ingat? Baik, setelah kita membaca paragraf tersebut, kita bisa mengetahui paragraf tersebut topiknya tentang apa. Ayo, ada yang bisa jawab topiknya tentang apa? Ya, tentang wayang bambu. Karena itu diulang beberapa kali, disebutkan di dalam paragraf. Jadi, langkah pertama untuk membuat simpulan, kita tahu paragraf tersebut membahas tentang kesenian wayang bambu dari Jawa Barat yang cukup langka. Ibu ulangi, paragraf tersebut membahas tentang kesenian wayang bambu dari Jawa Barat yang cukup langka. Setelah kita tahu apa yang dibahas, langkah kedua, berdasarkan informasi dan ide pokok tadi, kamu dapat menuliskan kesimpulan atau simpulan. Yaitu, kita akan buat simpulan seperti ini. Kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang sudah cukup langka, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Perhatikan, ada penambahan di kalimat akhir. Simpulan adalah berasal dari pembaca. Setelah kita baca, kita simpulkan. Oh, berarti wayang bambu ini sudah langka. Artinya simpulannya, karena langka, keberadaannya perlu dilestarikan. Dilestarikan artinya dijaga, jangan sampai hilang. Bagaimana? Sampai di sini apakah kalian mendapatkan gambaran tentang simpulan? Jangan khawatir, nanti akan ada waktunya kalian Ibu kasih soal latihan untuk mempraktekkan pemahaman kalian hari ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan? Masih ingat definisi ringkasan? Ringkasan adalah setelah kita membaca teks tersebut, kita kemas kembali teks tersebut dengan padat, singkat, tanpa mengurangi isi dari bacaan tersebut. Berikut ini adalah cara membuat ringkasan. Pertama, kalian memerlukan pemahaman secara utuh terhadap isi bacaan. Jadi, sekali lagi, baca dengan saksama, tuliskan. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan kalimat yang runtut. Apa itu kalimat yang runtut? Artinya berurutan, in order. Ya. Lalu yang ketiga, perhatikan urutan peristiwa. Jangan kita buat ringkasan, urutan peristiwa yang terakhir kita tempatkan di pertama. Lalu yang keempat adalah ide pokok yang sudah kita temukan, kita rangkai untuk memperjelas isinya. Nah, berikut
adalah contoh bagaimana cara kita meringkas. Perhatikan, di situ ada 2 paragraf. Artinya, masing-masing paragraf punya satu ide pokok. Kita baca bersama-sama, setelah itu kita coba meringkas. Batuk sebetulnya bukan penyakit refleks karena mengalami rangsangan udara yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang, atau kekurangan udara. Batuk juga dapat terjadi karena saluran pernapasan atau paru-paru terkena infeksi kuman-kuman tertentu. Udara dingin atau lembab dapat juga membuat orang batuk atau bersin. Gimana? Sudah bisa dipahami paragraf yang pertama? Paragraf yang kedua. Obat batuk yang dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat yang mengandung bahan yang dapat mengeluarkan lendir atau riak agar saluran pernapasan bersih dari gangguan atau rangsangan penyebab batuk itu. Obat batuk jenis ini disebut ekspektoran. Bagaimana? Kalian pernah dengar bukan? Obat batuk yang mengandung ekspektoran. Nah, paragraf pertama membahas bahwa batuk itu bukan penyakit refleks. Betul ya? Melainkan karena saluran pernapasan terinfeksi. Lalu paragraf yang kedua, obat batuk kebanyakan yang dijual itu mengandung ekspektoran yang mengeluarkan lendir batuk di dalam saluran pernapasan. Ya? Nah, bagaimana cara kita meringkas? Perhatikan, ibu ada kata-kata yang ibu coret, artinya itu hal yang ibu kurangi dan tidak perlu ibu pakai. Karena ibu mau mengemas paragraf tersebut lebih singkat, lebih padat, shorter, lebih singkat, tanpa mengurangi isi. Perhatikan, kalimat utama atau ide pokoknya masih ada, bahwa batuk bukan penyakit refleks. Tidak mengurangi isi. Ingat, isinya tentang batuk. Sebetulnya itu batuk itu apa? Ya, dan obat yang dijual pada umumnya. Sehingga setelah ibu kurangi, hanya inti dan berurutan, sehingga hasilnya seperti ini. Perhatikan, sebelum diringkas ada 2 paragraf dan masih panjang. Setelah ibu ringkas, dengan ide pokoknya masih ada, lalu isinya juga masih ada hal penting, sehingga menjadi 2 paragraf yang singkat seperti ini. Bagaimana? Kalian mulai dapat gambarannya bukan bagaimana cara meringkas? Dalam bahasa Inggris mungkin kalian kenal meringkas dengan summary. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat simpulan dan juga ringkasan. Sekarang waktunya kalian praktek mengerjakan tugas setelah kalian menyimak video ini. Ibu ingin tahu apakah kalian sudah memahami materi. Setelah kalian menyimak penjelasan ibu, sekarang waktunya kalian mengerjakan soal. Pertama, bukalah buku IS kalian yang kelas 5 halaman 10 sampai 11. Kalian akan menemukan sebuah teks yang berjudul Permainan Boy-Boyan. Nah, itulah teks yang kalian harus ringkas. Jangan lupa cara meringkasnya seperti yang ibu sudah ajarkan, yaitu memadatkan tanpa mengurangi isi dan tetap berurutan. Lalu kalian kerjakan di buku catatan kalian hasil ringkasan kalian, foto, lalu kirimkan ke Google Classwork yang ibu posting setelah ini di Google Classroom. Ya, kalian akan mengirim file tersebut ke Google Classwork yang akan ibu posting setelah kalian menyimak video ini. Baiklah, sekian pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, video hari ini. Silakan kalian kerjakan
tugas yang Ibu sudah jelaskan setelah tidur. Selamat belajar, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dadah!